Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam pro prestasi. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ivan. Program studi Teknika. Saya mengampu mata kuliah simulator bagian mesin. Untuk ini saya membuat video untuk pembelajaran di mata kuliah simulator bagian mesin untuk praktek. Untuk ini pendahuluan saya membacakan dulu RPS atau rencana pembelajaran semester, di mana mata kuliah ini diampu atau diajarkan di semester 7 dan semester 8 program studi Teknika. Untuk capaian pembelajaran lulusan, diantaranya yaitu lulusan dipercaya taat, disiplin, dan mengutamakan keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim. Selanjutnya, kemauan bekerja sama yang kuat, kepedulian kepada masyarakat, dan lingkungan sosial yang kuat di mana saja berada. Berikutnya, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan permesinan kapal tingkat keahlian atau ahli teknika tingkat 3 secara mandiri. Mampu menunjukkan kinerja bermutu, terukur, dan berdaya saing. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian penerapannya yang didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Kemampuan memiliki kesadaran akan pentingnya pra-perencanaan yang tepat, penggunaan daftar periksa, checklist, dan skala waktu yang terkait dalam pengoperasian awal pada permesinan kapal. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1. Mampu mengidentifikasi permasalahan pengoperasian dan pemecahan masalah dengan menggunakan kemampuan kerja dan analisa. Kedua, kemampuan pengambilan keputusan logis yang tentunya mempertimbangkan keselamatan operasional. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini, yaitu mata kuliah simulator bagian mesin, adalah pelatihan yang tersusun secara khusus pada IMO Model Course 2.07 untuk memenuhi kemampuan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengoperasian, pengawasan, dan pengontrolan mesin kapal dan pengoperasian yang aman sesuai dengan A3-1, A3-2, A3-4, A3-6 pada standar Training Certificate Housekeeping Code. Untuk bahan kajian atau pokok bahasan, 1. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan dinas jaga, prosedur keselamatan darurat, mengganti kembali jarak jauh otomatis ke lokal dari semua sistem, tindakan pencegahan keselamatan yang harus diperhatikan selama jaga, dan tindakan segera diambil jika terjadi peristiwa kebakaran atau kecelakaan dengan referensi khusus untuk semua sistem. 2. Penataan instalasi, baik instalasi listrik maupun instalasi pemipaan. Referensi IMO Model Course 7.04 edisi 2017. Yang kedua, IMO Model Course 2.07
dan jurnal terkait dengan simulator bagian mesin. Media pembelajaran yaitu perangkat lunak, aplikasi Google Classroom, Google Meet, Zoom Meeting, WhatsApp, dan Google Formulir. Perangkat keras, laptop, handphone, Android, instalasi jaringan internet, dan lain-lainnya. Alat bantu pembelajaran lainnya yaitu A1, A3, A14, A15, dan LCD. Serta simulator bagian mesin. Baik, saya akan masuk ke proses pembelajaran yaitu sub CPMK. Pembelajaran yang direncanakan Taruna mampu mengidentifikasi permasalahan pengoperasian dan pemecahan masalah dengan menggunakan pengalaman kerja. Untuk bahan kajian atau materi pembelajaran, pengetahuan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan dinas jaga. Untuk model dan metode pembelajaran yaitu luring, ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, dan latihan demonstrasi atau simulasi dalam simulator bagian mesin. Untuk pembelajaran daring menggunakan Google Meet, Zoom Meeting, WhatsApp, dan diskusi secara online. Adapun jam materi yaitu 270 jam. Terus pengalaman belajar, taruna atau mahasiswa menugaskan hal yang terkait dengan pengambilan atau pengambil alihan dan penerimaan tugas. Memasuki ruang 15 menit sebelum pergantian jam, memeriksa semua mesin operasi yang sedang disimulasikan, mencatat kondisi operasional dan setiap penyimpangan dari mode normal termasuk tingkat lambung kapal, tingkat tangki, status operasi mesin, dan telegraf mesin. Periksa posisi kontrol mesin dan kecepatan terkait, memastikan bahwa anggota jaga dan meringankan mampu melaksanakan tugasnya, memeriksa buku logbook kamar mesin, log alarm, dan dipasang kembali, menerima jika bertanggung jawab untuk operasi ruang mesin. Untuk kriteria atau bentuk penilaian, taruna dapat memasuki ruang mesin 15 menit sebelum penggantian jam dan meriksa semua mesin operasi yang beroperasi dan disimulasikan, mencatat kondisi operasional dan setiap penyimpangannya. Oke, selanjutnya untuk praktek di dalam simulator, terlebih dahulu diadakan briefing di dalam ruang briefing tersendiri sebelum memasuki simulator room atau ruang simulator. Di dalam briefing room akan diperkenalkan skenario untuk dibuat bagaimana pengoperasiannya, terkait juga perkenalan pengoperasian simulator tersebut, mulai sistematika pengoperasiannya dan hal-hal yang akan dilaksanakan atau instruction sesuai dengan instruction manual book. Dan di dalam simulator itulah akan diberikan tugas secara kelompok terkait juga troubleshootingnya. Untuk itu kita akan memasuki nanti simulator, bagaimana pelaksanaan di dalam simulator tersebut. Saya rasa ini yang akan saya sampaikan.
dan kita akan melanjutkan masuk ke dalam simulator. Bagaimana pengoperasian simulator permesinan kapal, karena di permesinan kapal ada main engine sendiri untuk pengoperasian main engine, dan ada pengoperasian auxiliary engine serta auxiliary machinery. Demikian dulu untuk pendahuluan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Engine Simulator atau ERS, di mana merek atau produk Terasaki. Ya, di sini kita berada di real engine. Ada main engine, auxiliary engine, dan auxiliary machinery. Untuk merek daripada main engine-nya adalah MAN BW 10 silinder. Ya. Nah, ini kerjanya adalah 2 tak untuk main engine-nya. Ya. Nah, ini konstruksinya 2 tak. Ya, ada blower. Terus 1 pallet. Ya. Untuk main engine 10 silinder ini, ya, beberapa sistem di dalamnya. Ada sistem bahan bakar, ya, warna merah pipanya, terus warna kuning sistem pelumasan, terus ada sistem pendingin yaitu air tawar, warna biru ini pipanya, dan yang hijau adalah air laut. Kita ketahui bahwa pelumasan daripada main engine ini adalah sistem pelumasan kering karena ada samteng, ya, dimana samteng ini standby, ada pompanya untuk memompa minyak pelumas masuk ke main engine dan kembali lagi ke samteng. Jadi tetap bersirkulasi, hampir sama dengan sistem pendingin air tawarnya, yaitu bersirkulasi. Ya. Untuk bahan bakarnya berasal dari service tank. Ya, memakai 2 jenis bahan bakar, ada bahan bakar MFO dan MDO. Ya, di mana ada pompa transfer untuk masuk ke main engine ini. Bila mana main engine dioperasikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Siap. Ya, silakan. Izin Pak, tadi kan Bapak menyebutkan ada MDO dan MFO. Ya. Pada saat apa aja Pak digunakan MFO dan MDO? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Untuk bahan bakar, kedua bahan bakar ini pada saat maneuvering menggunakan MDO, yaitu bahan bakar jenisnya agak cair, ya. Sedangkan pada saat full way sudah berada di tengah lautan, ya, sudah normal jalannya atau runningnya main engine ini, akan digunakan bahan bakar MFO, Marine Fuel Oil, yang agak berat karena bahan bakar tersebut agak murah, ya, dan penggunaannya relatif bisa menghemat. Nah, itulah digunakan pada saat full way, ya, itu dialihkan, ya. Pada saat pengalihan bahan bakar dari MDO ke MFO itu sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung diganti, ya, tapi bertahap sedikit demi sedikit. Dan jenis bahan bakar ini harus dipanaskan di tangki. Karena kenapa? Untuk viskositasnya, ya, dan densitinya ada standar yang bisa digunakan oleh main engine tersebut, di mana panasnya, ya, di heater sebelum masuk ke main engine itu ada heater, itu 90 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius. Itu yang normalnya digunakan oleh main engine, ya. Tapi itu heater bisa disetting juga. Nanti kita spesifik secara khusus membahas heater itu, bagaimana heater
cara kerjanya untuk bahan bakar yang masuk ke dalam mesin, ya. Nah, itu barangkali pertanyaan saya pertanyaannya itu tadi jawabannya. Diterima, Pak. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada saya lanjut. Siap, lanjut. Oke, saya lanjut berikutnya, ya. Terkait daripada pendinginan, ya. Pendinginan main engine ini ada yang pendinginan tertutup dan terbuka. Tertutup ini seperti air tawar, ini tertutup. Kenapa dikatakan tertutup? Karena bersirkulasi, ya. Dari main engine terus didinginkan di dalam cooler, ya, ada cooler untuk sebagai pendinginnya air laut, mendinginkan air tawar di dalam cooler tersebut. Nah, itu jadi untuk air laut, ya, pendingin air laut itu adalah terbuka karena dari laut kembali ke laut, yaitu hanya mendinginkan air tawar di dalam cooler lalu keluar lagi, ya. Nah, itu jadi pendinginan terbuka. Oke. Terkait daripada pengoperasiannya main engine ini ada sistematikanya, urutan-urutannya, ya. Jadi harus sesuai dengan sistematik mesti didahulukan dan mana yang mesti terakhir, ya. Terkait dengan persiapan pengoperasiannya, saya rasa pada saat sekolah adik-adik sudah menyimak dan latihan ataukah melihat bagaimana persiapan pengoperasian main engine tersebut, ya. Untuk persiapan diantaranya, ya, paling tidak ada OHM dulu, 1 hour notice, 1 jam sebelum keberangkatan itu persiapan untuk menjalankan main engine, ya. Untuk persiapan menjalankan main engine itu setidaknya, ya, AE atau generator itu diparalel supaya bebannya menambah beban daya listrik. Itu diantaranya yaitu untuk menjalankan pompa-pompa, ya, karena ini dukungan daripada runningnya main engine atau jalannya main engine. Untuk pengoperasian itu perlu ada pompa transfer, ya, pompa transfer bahan bakar, pompa priming pump, ya, terus ada pompa-pompa yang lainnya untuk pendinginan air laut dan lain-lainnya. Makanya daya untuk listrik perlu ditambah untuk menunjang pengoperasian main engine, ya. Untuk itu, ya, termasuk juga pemanasan bahan bakar sebelum 1 jam itu harus sudah dipersiapkan di atas kapal, ya. Apalagi itu MFO, kalau dia kan dingin pasti kental, itu sudah mesti itu. Makanya dipanaskan dulu, sesuai dengan di dalam tangki, sesuai dengan temperaturnya yang sudah disetting, ya, atau diatur. Oke. Terkait main engine, ya, sebelum kita masuk ke pengoperasiannya, ada pertanyaan sampai sini? Siap. Oke, saya lanjut. Hampir semua main engine untuk kapal-kapal niaga yang bobotnya 1000 ton atau 750 ton ke atas itu adalah startingnya menggunakan angin atau udara. Berarti harus pakai kompresor, ya. Baik itu yang manuvernya untuk yang main engine-nya gearbox maupun anchor bar, ya. Ini adik-adik lihat sendiri, ini adalah anchor bar, ya. Itu anchor bar adalah direct langsung dari main engine ke sub baling-baling, ya, sub propeller. Adik-adik lihat sendiri tidak ada di sini diantaranya itu gearbox, ya. Kalau ada gearbox berarti dia main engine itu indirect.
tidak secara langsung, tapi melalui dulu gearbox reductionnya. Ya, ada reduction gear. Itu untuk sampai ke baling-baling. Bedanya kalau anchor bar, di mana main engine putarannya pada saat maju, terus mau beralih ke mundur, mesinnya dimatikan dulu. Ya, itulah biasa yang kerja berat itu adalah kompresor, karena mengisi angin pada saat untuk unset ya main engine, dimana dimatikan main engine lalu di start lagi ya. Itu untuk unset berapa kilo itu ya, butuh di 20 kilo ya untuk unset starting main engine itu minimalnya. Oke. Dari kompresor tersebut ya menyuplai angin. Nah, ini warnanya warna silver di sini. Ya, ada lihat di sini. Nah, ini untuk kontrolnya air. Dia akan melalui distribution air distribution ke tiap-tiap silinder, di mana tiap-tiap silinder ini ada starting valve yang akan bekerja untuk membuka atau menyalurkan angin yang masuk ke dalam silinder pada saat itu untuk startingnya ya. Nah, ini makanya harus juga starting valve-nya bagus ya. Nah, di atas itulah, di atas kapal itu continue atau rutin ya perawatan supaya siap untuk digunakan dan menghindari trouble ya pada saat kapal beroperasi itu atau mesin beroperasi ya. Untuk perawatannya ada namanya mata kuliah perawatan dan perbaikan permesinan. Itu nanti dibahas di situ bagaimana itu PMS-nya, Planning Maintenance System, itu untuk di atas kapal biasanya. Adik-adik sudah biasa melihat ya di kapal ya bagaimana itu sistematika PMS. Ada yang menggunakan secara manual, sudah ada yang menggunakan pakai aplikasi dan lain-lainnya. Ya. Nah, itu untuk perawatan mesin kapal. Oke, saya kembali ke main engine ini. Ya. Main engine ini terlihat ada sub generator. Menggandeng juga sub generator. Di samping dia ya memutar baling-baling propeller, dia juga menggandeng sub generator. Pasti timbul, bagaimana ini sub generator? Sebagai pembangkit listrik pada saat kapal sudah full way ya. Jadi pada saat kapal di pelabuhan, karena ini main engine tidak bekerja, atau pada saat anchor ya, atau berlabuh jangkar, itu menggunakan generator biasa ya. Nah, itu jadi sub generator ini untuk full way saja, karena pada saat main engine bekerja baru bisa sebagai pembangkit listrik. Jadi tidak terlalu bising ini, main engine saja yang bekerja, tidak bekerja tapi ini ada sub. Oke. Untuk pertemuan kali ini barangkali cukup ya, kita bahas main engine. Nanti di pertemuan berikutnya atau sesi berikutnya kita ketemu lagi dengan pembahasan auxiliary engine atau mesin bantu. Mesin bantu itu kita bahas bagaimana menambah daya paralel generator dan sebagai pembangkit listrik di atas kapal itu ya. Terus ada juga nanti di video berikutnya kita bisa bahas auxiliary machinery atau pesawat bantu, di mana ada pompa-pompa, kompresor dan pesawat bantu yang mendukung main engine dan auxiliary engine. Oke, kita cukup pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih Pak.